Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Pratama. Di sini saya akan membahas dari baris pertama. Pertama, kita mengimpor TKINTER beserta komponen message box-nya. Library ini berfungsi untuk membuat window aplikasi, tombol, kolom input, dan memunculkan notifikasi peringatan jika ada error. Selanjutnya dari library SIMPI, kita mengimpor modul simbol, div, LAMBDIFY, dan PARSEEXPR. SIMPI ini adalah core utama untuk komputasi matematika secara simbolik, sehingga program bisa mendeteksi rumus dan melakukan turunan otomatis. Lalu, kita juga mengimpor NumPy sebagai NP untuk mengolah data angka berskala besar, serta MATPLOTLIB, Pyplot, sebagai PLT untuk keperluan visualisasi grafik. Di baris ke-9, kita mendeklarasikan variabel simbolik matematika menggunakan fungsi simbol, yaitu X SYM, Y SYM, Z SYM, dan T SYM. Selangkah ini penting agar library SIMPI mengenalkan sebagai variabel kalkulus di dalam fungsi, bukan sekedar teks string biasa. Saya Devani Fitriana dengan NIM 2507010. Saya akan menjelaskan logika dari fungsi turunan parsial dan fungsi gradien. Pertama, fungsi turunan parsial dimulai dari baris ke-14. Di dalam blok try, program akan mengambil teks fungsi yang diketik user melalui kode entry garis bawah fungsi titik get. Di baris 16 terdapat validasi. Jika kolomnya kosong, program akan memunculkan warning melalui message box dan otomatis mengisinya dengan fungsi default, yaitu X2 tambah Y2. Setelah itu, di baris 20, teks input tadi diubah menjadi ekspresi matematika menggunakan parse garis bawah expert. Proses eksekusi turunannya ada di baris 23 dan 24, di mana kita menggunakan fungsi div untuk menurunkan fungsi terhadap X. Proses eksekusi turunannya ada di baris 23 dan 24, di mana kita menggunakan fungsi div untuk menurunkan fungsi terhadap X_sim dan terhadap Y_sim. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam komponen text output. Kedua, fungsi gradien dimulai dari baris ke-33. Logika awalnya sama dengan turunan parsial, yaitu mengambil dan mengubah fungsi input. Perbedaannya terletak pada outputnya. Karena secara teori matematika gradien adalah sebuah vektor yang berisi turunan parsial. Karena secara teori matematika gradien adalah sebuah vektor yang berisi turunan parsial dari tiap variabelnya, maka di baris 44 kita menggabungkan hasil turunan terhadap X dan turunan terhadap Y ke dalam tanda kurung vektor, sehingga formatnya menjadi hasil turunan X dan turunan Y. Perkenalkan, nama saya Berliana Laila Ramadhani dengan NIM 2507008. Saya akan melanjutkan penjelasan pada blok fungsi divergensi yang dimulai dari baris ke-47. Berbeda dengan fitur sebelumnya yang menerima input dinamis dari user, pada fungsi divergensi ini kita mensimulasikan sebuah medan vektor 3 dimensi secara statis di dalam kode. Medan vektor ini kita simbolkan sebagai vektor F yang memiliki tiga komponen arah, yaitu P, Q, dan R. Bisa kita lihat di baris 52-54. Komponen P kita definisikan dengan fungsi X3 plus 5X, komponen Q dengan fungsi Y2 plus 2Y, dan komponen R dengan fungsi Z pangkat 2 plus 4Z. Sesuai dengan rumus kalkulus, divergensi adalah hasil penjumlahan dari turunan parsial masing-masing komponen terhadap variabel sumbunya sendiri. Di baris 56, kita menggunakan perintah div untuk mencari turunan P terhadap X, ditambah turunan Q terhadap Y,
dan ditambah turunan R terhadap Z. Di sini kami sengaja memberikan fungsi yang menyisakan konstanta setelah diturunkan. Contohnya X3 plus 5X menjadi 3X2 plus 5, sehingga hasil akhirnya tidak bernilai 0 dan user bisa melihat hasil kalkulasinya dengan jelas pada kolom output text. Di sini saya bertanggung jawab menjelaskan fungsi aturan, rantai, atau change rule yang dimulai dari baris ke-71. Fitur ini digunakan untuk menyelesaikan kasus turunan matematika di saat variabel X dan Y ternyata dikontrol oleh variabel lain. Dalam hal ini adalah parameter waktu variabel T. Di baris 75 dan 76 kita tentukan terlebih dahulu fungsi komponennya, yaitu fungsi X kurung buka T kurung tutup sama dengan T2 plus 2T, dan fungsi Y kurung buka T kurung tutup sama dengan 3T plus 5. Sedangkan fungsi utamanya adalah Z yang rumusnya bergantung pada nilai X dan Y, yaitu Z sama dengan X2 plus Y2. Cara kerja program di baris 79 adalah melakukan substitusi atau memasukkan fungsi X kurung buka T kurung tutup dan Y kurung buka T kurung tutup ke dalam persamaan Z, sehingga persamaan Z sekarang berubah total menjadi fungsi satu variabel T. Setelah fungsi tersebut menyatu, baris ke-82 menggunakan fungsi diff untuk mencari turunan total dz terhadap dt. Untuk memberikan nilai yang lebih konkret, di baris ke-89 kita memanfaatkan fungsi subs kurung k t sim, 0 kurung tutup. Fungsi ini berguna untuk mengevaluasi atau menghitung beberapa nilai pasti dari turunan total tersebut sama nilai t sama dengan 0. Bagian terakhir yang saya jelaskan adalah fungsi grafik di baris 94 serta susunan antarmuka aplikasi di bagian bawah. Di fungsi grafik, kita menggunakan library NumPy pada baris 101 dan 102 untuk membuat rentang koordinat X dan Y dari -5 sampai 5 sebanyak 50 titik, lalu mengubahnya menjadi koordinat grid 2 dimensi menggunakan npMeshGrid. Agar fungsi dari SymPy bisa dihitung menggunakan array NumPy, di baris 105 kita konversi menggunakan perintah lamdify untuk mendapatkan nilai sumbu. Grafik digambar secara 3D di baris 114 menggunakan perintah plot surface dengan tema warna plasma. Cara membaca grafiknya sangat mudah. Sumbu mendatar X dan 6Y mewakili titik koordinat input yang dimasukkan, sedangkan sumbu tegak Z merupakan hasil nilai dari fungsi tersebut. Gradasi warna plasma menunjukkan tinggi rendahnya nilai Z. Warna kuning terang di bagian atas mewakili area bukit atau nilai fungsi yang tinggi, sedangkan warna ungu gelap di bagian bawah mewakili area lembah atau nilai fungsi yang rendah. Terakhir, baris 124 sampai akhir adalah susunan layout GUI menggunakan 3 inter. Di sini kita membuat jendela utama berukuran 700 x 580 pixel, menambahkan label teks instruksi, kolom input fungsi, susunan tombol operasi matematika menggunakan metode grid agar posisinya rapi sejajar, dan kolom teks output di paling bawah sebagai tempat menampilkan hasil akhir perhitungan. Sekian penjelasan codingan dari kelompok kami.